Kebenaran itu menyakitkan, tetapi diam itu lebih mematikan. Setiap minggu saya melihat pria-pria lansia menderita bukan karena penyakit, tetapi karena kebiasaan yang mereka anggap tidak berbahaya, bahkan sehat. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara Anda bermasturbasi setelah usia 60 tahun bisa secara diam-diam merusak hormon Anda, merusak prostat Anda, dan bahkan memperpendek umur Anda. Nama saya Dr. Siti Nurhayati, saya seorang ahli urologi bersertifikat dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu ribuan pria hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Saya di sini bukan untuk menghakimi Anda, saya di sini untuk melindungi Anda. Karena ketika tidak ada orang lain yang membicarakan hal ini, saya percaya seseorang harus melakukannya. Kebanyakan pria percaya bahwa masturbasi adalah tindakan yang aman dan pribadi. Sesuatu yang tidak akan pernah Anda tinggalkan dan sejujurnya tidak perlu dijelaskan. Tapi inilah paradoksnya. Setelah usia 60 tahun, apa yang dulu mendukung vitalitas Anda mungkin justru mengurasnya. Tindakan yang dulu memberikan kelegaan kini bisa menyebabkan kelelahan, masalah ereksi, ketidakseimbangan hormon, bahkan komplikasi prostat. Dan Anda tidak akan menyadarinya sampai semuanya terlambat. Dalam panduan ini, saya akan mengungkapkan 5 kesalahan masturbasi paling berbahaya yang dilakukan pria lansia saat ini. Ini bukan sekadar kekeliruan kecil, ini adalah risiko spesifik usia yang didokumentasikan secara medis yang dapat merusak testosteron Anda, merusak dasar panggul Anda, meningkatkan peradangan, dan secara diam-diam mengganggu kesehatan Anda dari dalam keluar. Dan bagian terbaiknya, kesalahan-kesalahan ini sepenuhnya dapat dihindari jika Anda tahu apa yang harus diubah. Jadi, baik Anda berusia 60, 70, atau bahkan 85 tahun, ini bukan tentang rasa malu, ini tentang kejelasan. Tetaplah bersama saya karena kesalahan nomor 1 adalah sesuatu yang saya jamin 9 dari 10 pria di atas 60 tahun melakukannya, dan itu bisa secara perlahan mematikan fungsi prostat Anda tanpa Anda sadari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda serius ingin melindungi kesehatan Anda seiring bertambahnya usia, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan tips penting lainnya yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika video ini menyentuh Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika Anda pikir saya bisa lebih baik, ketik angka 0. Umpan balik Anda membantu saya membantu Anda. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama dan mungkin yang paling sering diabaikan. Ini adalah sesuatu yang banyak pria lakukan secara pribadi, menganggapnya tidak berbahaya, tetapi secara diam-diam mengubah cara kerja otak Anda dan menguras hasrat Anda. Saya berbicara tentang bagaimana pornografi memengaruhi pikiran Anda setelah usia 60 tahun. Kesalahan pertama, menggunakan pornografi yang merangsang otak secara berlebihan dan membuat tubuh mati rasa. Saya telah duduk berhadapan dengan ratusan pria berusia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an. Pria-pria kuat, pria-pria jujur, pria-pria yang telah membangun bisnis, membesarkan keluarga, berjuang melawan penyakit, dan berdiri tegar melewati badai kehidupan. Namun, ketika kami membicarakan topik ini, mereka tiba-tiba menunduk, gelisah di kursi mereka, dan mengatakan sesuatu seperti, "Dok, saya tahu ini aneh untuk bertanya di usia saya, tapi apakah menonton porno masih boleh?" Ini sama sekali bukan pertanyaan yang aneh. Faktanya, ini adalah salah satu pertanyaan terpenting yang bisa diajukan seorang pria setelah usia 60 tahun. Karena apa yang Anda lihat di layar dan seberapa sering Anda melihatnya tidak hanya memengaruhi pikiran Anda, tetapi juga memengaruhi hormon, ereksi, kepercayaan diri, kemampuan Anda untuk merasa terhubung, dan bahkan kesehatan otak jangka panjang Anda. Masalahnya bukanlah pornografi itu sendiri. Masalahnya adalah cara pornografi modern dirancang, cepat, agresif, terus-menerus beralih sudut, adegan, dan rangsangan. Ini membanjiri sistem dopamin alami otak Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Pada usia 25 tahun, otak Anda bisa pulih dari rangsangan itu. Tetapi pada usia 65 tahun, kimianya berubah. Dan apa yang dulu memberi Anda kesenangan sekarang membuat Anda mati rasa frustrasi atau ketergantungan.
Saya punya pasien yang mengatakan kepada saya tidak bisa terangsang tanpanya lagi, atau saya merasa cemas dan lesu setelah selesai. Itu bukan karena kurangnya kejantanan. Itu adalah reaksi biologi terhadap paparan berlebihan. Otak Anda menjadi kurang responsif terhadap gairah yang nyata dan lembut. Anda mungkin merasa lebih sulit untuk ereksi tanpa rangsangan visual yang berlebihan. Lebih buruk lagi, tubuh Anda mungkin mulai memisahkan diri dari tindakan itu sendiri. Seolah-olah pikiran Anda bersemangat, tetapi tubuh Anda tidak lagi menerima pesan tersebut. Ini bukan hanya tentang fungsi seksual, ini tentang martabat. Ini tentang kendali. Ketika Anda mengandalkan sesuatu dari luar untuk merasakan kesenangan, Anda menyerahkan sebagian otonomi Anda. Dan setelah usia 60 tahun, ketika hormon lebih rapuh dan energi butuh lebih lama untuk pulih, biayanya menjadi jauh lebih tinggi. Pornografi juga mengubah cara Anda memandang keintiman. Bagi pria yang telah kehilangan pasangan atau tidak lagi memiliki kehidupan seks yang aktif, itu bisa menjadi pengganti koneksi manusia. Tetapi tidak ada layar yang dapat menawarkan keamanan emosional dan kehangatan sentuhan nyata. Seiring waktu, beberapa pria mendapati diri mereka menggunakan pornografi bukan untuk hasrat, tetapi sebagai pengalih perhatian dari kesepian, kesedihan, atau kebosanan. Sekarang, jangan salah sangka. Saya di sini bukan untuk mempermalukan Anda. Saya telah memberi konseling kepada para jenderal, petani, profesor, bahkan pendeta pria-pria baik yang tidak pernah diajari bagaimana otak pria berubah seiring bertambahnya usia. Mereka tidak tahu bahwa apa yang terasa tidak berbahaya pada usia 40 bisa menjadi berbahaya pada usia 70. Apa yang selalu saya katakan adalah ini. Jika itu membuat Anda merasa hampa, lelah, tidak terhubung, atau tidak puas, inilah saatnya untuk memikirkannya kembali. Anda pantas mendapatkan lebih dari 5 menit pelarian yang diikuti oleh berjam-jam kelelahan atau rasa bersalah. Anda pantas mendapatkan kepuasan yang menyehatkan Anda, bukan menguras Anda. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Mulailah dengan memperhatikan bagaimana perasaan Anda setelahnya, bukan saat melakukannya. Saat melakukannya akan selalu terasa melegakan. Tapi bagaimana 30 menit kemudian, 2 jam kemudian? Apakah Anda merasa tenang dan damai atau lesu dan gelisah? Tubuh Anda mengatakan yang sebenarnya jika Anda mau mendengarkan. Cobalah berhenti sejenak selama seminggu. Alih-alih layar, jelajahi sentuhan dengan kesadaran. Tanpa tujuan, tanpa terburu-buru, hanya sensasi. Awalnya mungkin terasa asing, tetapi sebagian besar pria melaporkan sensitivitas yang lebih besar, ereksi yang lebih baik, dan bahkan stabilitas emosional yang lebih kuat setelah waktu singkat menjauh dari rangsangan visual. Jika berhenti total dari pornografi terasa terlalu berat, kurangi intensitasnya. Pilih konten yang lebih lambat, hindari mengganti video dengan cepat, dan jangan pernah bermasturbasi saat Anda tidak benar-benar terangsang. Saat itulah tubuh mulai memperlakukannya seperti kebiasaan, bukan respons. Anda juga bisa mencoba teknik meditasi atau pernapasan selama melakukan kesenangan diri. Ini membantu menghubungkan kembali pikiran dan tubuh yang sering kali terpisah setelah bertahun-tahun mengalami rangsangan berlebihan. Ingat, apa yang baik untuk otak Anda hampir selalu baik untuk libido Anda. Izinkan saya meninggalkan Anda dengan sebuah cerita. Salah satu pasien saya, Paul, berusia 68 tahun ketika dia datang menemui saya. Dia menggunakan pornografi hampir setiap hari dan mengira itu membuatnya tetap bugar. Tapi dia kelelahan, sulit tidur, dan mulai mengalami masalah ereksi. Setelah hanya 2 minggu mengurangi dan fokus pada sentuhan yang lambat dan penuh kesadaran, segalanya mulai berubah. Dia berkata kepada saya merasa tubuh saya benar-benar hidup lagi, Dok. Itu bukan keajaiban. Itulah yang terjadi ketika Anda berhenti mematikan rasa diri sendiri dan mulai mendengarkan. Dan jika itu relevan bagi Anda, jika Anda mulai bertanya-tanya berapa banyak kebiasaan tak terlihat lainnya yang mungkin secara diam-diam merusak vitalitas Anda, maka Anda harus memberikan perhatian yang sangat cermat pada kesalahan berikutnya. Karena yang satu ini bahkan lebih umum, dan ini menguras energi Anda dengan cara yang mungkin Anda salahkan pada usia. Tapi ini bukan usia, ini adalah kebiasaan. Mari kita bahas.
Jika Anda masih di sini dan pesan ini sesuai dengan apa yang Anda rasakan, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan dan menyelami kesalahan kedua yang perlu Anda ketahui. Kesalahan kedua, bermasturbasi terlalu sering tanpa waktu pemulihan. Salah satu kebenaran yang paling disalahpahami tentang kesehatan pria setelah usia 60 tahun adalah betapa lebih banyak istirahat dan pemulihan yang dibutuhkan tubuh Anda tidak hanya dari olahraga atau stres, tetapi juga dari gairah itu sendiri. Saya telah melihatnya berkali-kali di kantor saya. Seorang pria akan masuk seringkali terlihat sedikit malu dan berkata sesuatu seperti, "Dok, saya merasa lelah sepanjang waktu. Saya tidak tidur nyenyak, energi saya menurun, dan suasana hati saya tidak menentu. Tapi hasil lab saya baik-baik saja, saya makan dengan benar. Apa yang saya lewatkan?" Dan ketika saya dengan lembut bertanya tentang kebiasaan masturbasinya, seringkali ada jeda. Terkadang sebuah mengangkat bahu, terkadang tawa gugup. Sebagian besar waktu dia bahkan tidak menganggap itu mungkin menjadi bagian dari masalah. Biar saya perjelas. Masturbasi bukanlah masalahnya. Tetapi seberapa sering Anda melakukannya dan apakah tubuh Anda pulih membuat semua perbedaan terutama setelah usia 60 tahun. Ketika Anda lebih muda, tubuh Anda pulih dengan cepat. Kadar testosteron Anda melonjak kembali dalam beberapa jam, sistem saraf Anda pulih dengan cepat. Tetapi seiring bertambahnya usia, proses-proses itu melambat. Setelah orgasme, tubuh Anda mengalami penurunan testosteron dan peningkatan hormon yang disebut prolaktin, yang menimbulkan perasaan kantuk atau bahkan depresi ringan setelahnya. Ketika Anda berusia 20-an atau 30-an, penurunan itu berlangsung singkat, tetapi di usia 60-an, tubuh Anda bisa membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengembalikan keseimbangan hormonal. Dan jika Anda bermasturbasi beberapa kali seminggu atau bahkan setiap hari tanpa pemulihan yang tepat, Anda menjaga tubuh Anda dalam siklus penipisan yang konstan. Ini bukan hanya tentang energi. Ejakulasi yang sering tanpa istirahat dapat menyebabkan libido menurun, ereksi lebih lemah, kesulitan tidur, dan bahkan peningkatan iritabilitas atau kabut otak. Sistem Anda tidak pernah mendapat kesempatan untuk kembali ke kondisi awal. Saya punya pasien yang mengatakan kepada saya pikir ini hanya karena bertambah tua. Tetapi ketika mereka mengurangi frekuensi dan memberi tubuh mereka lebih banyak waktu di antara sesi, semuanya membaik, suasana hati, fokus, bahkan motivasi. Terkadang, frekuensi itu tidak datang dari hasrat, tetapi dari kebiasaan atau pelarian emosional. Kesepian, kebosanan, kecemasan, emosi-emosi ini tidak hilang begitu saja saat pensiun dan bagi banyak pria, masturbasi menjadi bentuk pelarian. Tetapi pelarian itu menjadi jebakan ketika membuat Anda lebih lelah dari sebelumnya. Jika Anda mendapati diri Anda melakukannya bukan karena Anda benar-benar merasa terangsang, tetapi hanya untuk menghabiskan waktu atau menghindari ketidaknyamanan, itu adalah sinyal yang patut didengarkan. Saya ingat seorang pria, sebut saja Walter, yang datang kepada saya pada usia 72 tahun. Dia cerdas, baik hati, dan sangat frustrasi. "Dok, saya merasa seperti kehilangan semangat saya," katanya. "Saya tidak depresi, tapi saya tidak bersemangat tentang apapun lagi. Saya tidur 8 jam dan masih merasa lelah." Kami membahas kebiasaannya dan ternyata dia bermasturbasi setiap hari, kadang-kadang bahkan 2 kali sehari, sebagian besar karena bosan. Saya memintanya untuk istirahat selama 2 minggu bukan selamanya, hanya cukup lama untuk memberi sistem sarafnya waktu untuk pulih. Awalnya tidak mudah baginya, tetapi pada akhir minggu kedua, energinya lebih tinggi, tidurnya lebih nyenyak, dan yang terpenting hasratnya kembali lebih kuat dan lebih terfokus. "Saya akhirnya merasa seperti pria lagi," katanya kepada saya. Itulah yang saya inginkan untuk setiap pria yang menonton ini. Bukan rasa malu, bukan batasan, hanya kesadaran dan kekuatan untuk membuat pilihan yang mendukung vitalitas jangka panjang Anda. Jadi, bagaimana Anda tahu apa yang terlalu banyak? Tidak ada angka ajaib, tetapi aturan umum yang saya rekomendasikan untuk pria di atas 60 tahun adalah tidak lebih dari 2 hingga 3 kali per minggu dan hanya ketika tubuh Anda benar-benar terasa siap.
Jika Anda merasa terkuras setelahnya atau jika gairah terasa dipaksakan, itu adalah tubuh Anda yang meminta ruang. Hormatilah. Pemulihan bukanlah kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan. Itulah cara Anda menjaga kekuatan Anda alih-alih menghabiskannya. Anda mungkin menemukan bahwa semakin jarang Anda merangsang, semakin kuat pengalamannya. Ereksi Anda mungkin terasa lebih kencang, orgasme Anda mungkin bertahan lebih lama, koneksi emosional Anda dengan tubuh Anda mungkin semakin dalam. Dan dalam banyak kasus, hasrat Anda untuk keintiman yang bermakna bukan hanya pelepasan, akan kembali. Sekarang jika Anda berpikir, baiklah saya akan mencoba menguranginya. Itu adalah langkah yang bagus. Tapi inilah masalahnya, jika Anda masih membuat kesalahan berikutnya ini, bahkan frekuensi yang sehat mungkin tidak akan melindungi Anda. Karena sementara sebagian besar pria fokus pada tindakannya itu sendiri, hampir tidak ada yang berbicara tentang satu bagian kecil dari tubuh mereka yang memainkan peran besar dalam kesehatan seksual, dan itu diam-diam rusak setiap hari tanpa mereka sadari. Izinkan saya menunjukkan apa yang saya maksud. Kesalahan ketiga, mengabaikan kesehatan prostat saat bermasturbasi. Ketika Anda telah berpraktik kedokteran selama lebih dari 3 dekade, Anda mulai memperhatikan pola. Dan salah satu pola yang paling sering saya lihat pada pria di atas 60 tahun adalah betapa sedikitnya mereka memikirkan prostat mereka sampai itu menjadi masalah. Kebanyakan pria tidak tahu banyak tentang kelenjar kecil ini. Ia terletak jauh di dalam panggul seukuran buah kenari namun memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan seksual, fungsi kemih, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Dan sayangnya, banyak masalah prostat yang saya lihat bisa dicegah atau setidaknya ditunda jika saja pria itu tahu apa yang coba dikatakan oleh tubuhnya. Yang membuat hati saya sedih adalah beberapa kebiasaan yang diyakini pria aman bahkan sehat secara diam-diam mengiritasi atau membuat organ sensitif ini bekerja terlalu keras. Saya berbicara tentang cara kita menangani diri kita sendiri saat bermasturbasi. Kebanyakan pria tidak pernah diajari cara menyentuh diri mereka sendiri dengan kesadaran. Kenyataannya adalah pada saat Anda berusia 60-an atau 70-an, prostat Anda telah melalui keausan selama puluhan tahun. Dan tidak seperti otot Anda, ia tidak pulih dengan mudah. Ia menjadi lebih rentan terhadap peradangan, pembengkakan, dan penyumbatan. Banyak pria lansia mengembangkan kebiasaan seiring waktu yang bahkan tidak mereka sadari membahayakan mereka. Saya punya pasien yang mengatakan kepada saya bahwa mereka menggunakan tekanan yang intens, menunda orgasme terlalu lama, atau bermasturbasi tanpa gairah penuh. Beberapa melakukannya dengan cepat, yang lain mendorong tubuh mereka terlalu keras mengejar pelepasan. Masalah dengan pola-pola ini adalah bahwa mereka memberikan tekanan berlebihan pada prostat dan daerah panggul, dan kerusakannya menumpuk secara perlahan, diam-diam. Anda mungkin tidak merasakannya langsung, tetapi kemudian muncullah tanda-tanda halus, nyeri tumpul di selangkangan, lebih sering buang air kecil di malam hari, atau kesulitan memulai dan menghentikan aliran urin Anda. Terkadang itu muncul sebagai volume ejakulasi yang berkurang atau perubahan sensasi orgasme. Seringkali ini dianggap hanya sebagai bagian dari penuaan, tetapi saya dapat memberitahu Anda, dalam banyak kasus bukan itu masalahnya. Itu adalah sinyal. Cara diam-diam tubuh Anda meminta jenis perawatan yang berbeda. Seorang pria yang saya tangani, Frank, berusia 66 tahun ketika dia datang untuk menemui saya tentang frekuensi buang air kecil. Dia bangun 3-4 kali semalam. Hasil pemindaiannya tidak menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi ketika kami menggali lebih dalam kebiasaannya, dia mengungkapkan bahwa dia telah bermasturbasi dengan cara yang kurang lebih sama selama lebih dari 40 tahun, cepat, kencang, dan hampir mekanis. Saya memintanya untuk membuat satu perubahan sederhana. Perlambat, luangkan waktu, gunakan pelumas, fokus pada sensasi bukan kecepatan. Dalam sebulan gejalanya mulai mereda. 2 bulan kemudian dia bisa tidur nyenyak sepanjang malam lagi. Tidak semua kasus sesederhana itu, tetapi saya telah melihat cerita ini terjadi berulang kali.
Kuncinya adalah menghormati prostat sebagai organ yang menua, yang membutuhkan kelembutan, perhatian, dan terkadang sedikit pengendalian diri. Jika Anda bermasturbasi tanpa gairah, artinya Anda melakukannya karena bosan atau kebiasaan daripada hasrat yang tulus itu dapat menciptakan ketegangan di dasar panggul dan membebani kelenjar tersebut. Jika Anda tidak menggunakan pelumas, gesekan dapat mengiritasi jaringan halus dan struktur di sekitarnya. Jika Anda memaksakan diri untuk mencapai orgasme ketika tubuh tidak siap, tekanan internal itu dapat mengganggu aliran cairan alami dan membuat Anda merasa sakit atau terkuras. Merawat prostat Anda tidak berarti menyerah pada kesenangan. Faktanya, itu seringkali mengarah pada pengalaman yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Gunakan pelumas yang hangat dan tidak menyebabkan iritasi. Beri waktu untuk gairah alami. Hindari menekan terlalu kencang atau mengencangkan otot panggul Anda. Dan selalu kosongkan kandung kemih Anda sesudahnya untuk membantu membilas uretra dan mengurangi iritasi. Minum air, gerakan tubuh Anda, tindakan kecil ini sangat berarti. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, anggap prostat Anda seperti mesin mobil tua yang andal. Ia akan terus berjalan dan berjalan dengan baik jika Anda merawatnya dengan hati-hati. Tetapi abaikan atau dorong terlalu keras dan akhirnya ia rusak dengan cara yang sulit untuk diperbaiki. Dan inilah kebenaran lainnya, Anda mungkin tidak menyadari kerusakannya sampai semuanya terlambat. Peradangan prostat bisa kronis dan tingkat rendah cukup untuk menguras energi Anda, mengganggu tidur Anda, atau meredam gairah seks Anda, tetapi tidak cukup untuk membuat Anda terburu-buru ke dokter. Pada saat itu muncul dengan jelas dalam tes darah atau pemindaian Anda, mungkin sudah menyebabkan penurunan lambat selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi, jangan menunggu gejala. Mulailah memperlakukan prostat Anda seperti organ vital. Ini bukan tentang menjadi takut, ini tentang menjadi terinformasi. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah pada usia berapapun. Sekarang jika semua ini mulai terdengar lebih dari sekadar masalah fisik, Anda benar sekali. Karena ada kesalahan lain yang saya lihat dilakukan oleh begitu banyak pria lansia. Dan itu bahkan lebih dalam. Ini bukan tentang teknik atau frekuensi atau bagian tubuh. Ini tentang apa yang terjadi secara emosional di saat-saat sepi ketika tidak ada orang di sekitar. Dan kesalahan berikutnya itu mungkin saja yang paling menghambat Anda. Mari kita bahas. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini relevan bagi Anda, silakan komentari angka 1 di bawah ini. Itu membuat saya tahu Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. Kesalahan keempat, bermasturbasi tanpa gerakan stimulasi sedenter. Saya tidak bisa menghitung berapa kali seorang pria masuk ke kantor saya dan berkata, "Dok, saya tidak mengerti. Saya melakukan segalanya dengan benar. Saya tidak berlebihan. Saya mengurangi porno. Saya melakukannya dengan lembut, tapi saya masih merasa mati rasa di bawah sana." Rasanya seperti ada lebih sedikit kehidupan. Itu selalu diikuti dengan ekspresi frustrasi yang diam, terkadang bahkan rasa malu. Mereka merasa terputus dari tubuh mereka sendiri dan tidak tahu mengapa. Dan lebih sering daripada tidak, itu membuat saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Ketika Anda bermasturbasi, apakah Anda menggerakkan tubuh Anda sama sekali? Atau apakah Anda hanya berbaring, membiarkan semuanya terjadi sambil diam seperti batu? Hampir setiap saat jawabannya sama. Mereka duduk atau berbaring sepenuhnya diam, terkadang dalam posisi yang sama selama bertahun-tahun. Ini mungkin terdengar seperti detail kecil, tapi saya jamin bukan. Ketika Anda tidak melibatkan tubuh Anda dalam prosesnya, terutama setelah usia 60 tahun, Anda memotong salah satu bahan terpenting untuk kesehatan seksual, aliran darah. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi secara alami menjadi kurang efisien. Itu hanya bagian dari kesepakatan. Jantung bekerja sedikit lebih keras, pembuluh darah tidak lagi elastis dan darah tidak bergerak secepat dulu. Itulah mengapa gerakan menjadi jauh lebih penting di dekade-dekade kehidupan selanjutnya. Ketika Anda bermasturbasi tanpa menggerakkan otot Anda, tanpa menggerakkan pinggul Anda, tanpa melakukan apapun untuk mendorong sirkulasi panggul, Anda membuat area yang ingin Anda hidupkan menjadi kelaparan. Seiring waktu, keheningan itu dapat menumpulkan sensasi, melemahkan respons ereksi,
dan bahkan berkontribusi pada disfungsi dasar panggul sesuatu yang kebanyakan pria bahkan tidak sadari mereka miliki sampai sudah mengganggu buang air kecil, seks atau stabilitas inti tubuh. Saya ingat seorang pasien secara khusus, namanya Tom. Dia berusia 71 tahun, seorang pensiunan duda dan mengatakan kepada saya bahwa dia masih memiliki hasrat yang kuat yang saya senang mendengarnya. Tetapi dia mengaku hampir selalu merangsang dirinya sendiri sambil duduk di kursi malasnya, terkadang bahkan tertidur setelahnya, tanpa gerakan, tanpa keterlibatan, hanya rutinitas. Dan selama setahun terakhir katanya itu mulai terasa lebih seperti tugas daripada sesuatu yang menyenangkan. Ini seperti menyalakan saklar lampu yang hampir tidak berfungsi, katanya. Gambaran itu melekat pada saya. Jadi saya memintanya untuk mencoba sesuatu yang baru. Tidak ada yang radikal. Saya tidak menyuruhnya mulai berolahraga atau melakukan yoga. Saya hanya memintanya untuk berdiri saat gairah, mungkin menggeser berat badannya, mengambil beberapa langkah lambat, meregangkan kakinya. Saya juga mengenalkannya pada latihan dasar panggul bukan rutinitas yang rumit, hanya beberapa kontraksi lembut untuk membangunkan area tersebut. Setelah beberapa minggu dia kembali sambil tersenyum. Rasanya seperti saya menyalakan sakelar dan lampunya benar-benar menyala kali ini, katanya. Lihat, sistem seksual Anda adalah bagian dari jaringan keseluruhan. Ini bukan hanya saraf dan hormon, ini adalah darah, oksigen, otot, dan postur. Ketika Anda tetap sepenuhnya tidak bergerak selama kesenangan diri, terutama di kursi, sofa, atau tempat tidur yang sama, Anda melatih tubuh Anda ke dalam keadaan pasif. Ia belajar untuk merespons lebih sedikit. Ia lupa bagaimana membangun gairah melalui keterlibatan fisik, dan ia berhenti berkomunikasi seperti dulu. Anda kehilangan hubungan alami antara gairah Anda dan energi Anda, napas Anda, detak jantung Anda. Bahkan sesuatu yang sesederhana berdiri sebelum Anda mulai, atau dengan lembut menggerakkan pinggul, bokong, dan paha Anda, selama stimulasi dapat menyalakan kembali hubungan itu. Coba berjalan-jalan sebentar sebelumnya. Coba bernapas lebih dalam. Regangkan punggung bawah Anda. Sinyal-sinyal kecil ini kepada tubuh mengatakan bangun, hadir, sirkulasikan. Yang hebat dari ini adalah tidak hanya memengaruhi saat itu juga. Itu memengaruhi vitalitas jangka panjang Anda. Gerakan meningkatkan kadar oksida nitrat dalam darah Anda. Yang penting untuk ereksi. Ini mengurangi peradangan. Ini mendukung produksi testosteron. Semua manfaat ini hanya dengan menolak untuk tetap diam dalam satu posisi tetap. Dan Anda tidak perlu mengubah kesenangan diri Anda menjadi sesi olahraga. Ini bukan tentang usaha, ini tentang kesadaran. Ini tentang belajar kembali bahwa seluruh tubuh Anda adalah bagian dari sistem gairah Anda, bukan hanya satu bagian yang terisolasi. Seiring bertambahnya usia, semakin kita melibatkan tubuh, semakin tubuh merespons. Sekarang jika Anda mengangguk setuju menyadari bahwa mungkin kursi Anda telah menjadi pasangan default Anda, mungkin sudah waktunya untuk memikirkan kembali rutinitas itu. Karena apa yang Anda lakukan sekarang mungkin terasa mudah, tetapi itu juga secara diam-diam menumpulkan responsivitas Anda. Anda memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang Anda pikirkan untuk membangunkan kembali sistem-sistem itu. Tapi inilah masalahnya, bahkan jika Anda bergerak, bahkan jika Anda merawat prostat Anda dengan lembut dan memberi jeda dengan hati-hati, ada satu lagi jebakan yang saya lihat dialami pria lansia, dan yang satu ini sama sekali bukan tentang tubuh, ini tentang hati. Karena terkadang yang benar-benar menghambat Anda bukanlah fisik sama sekali, ini emosional. Dan kecuali Anda menghadapinya, tidak ada teknik atau tips yang akan benar-benar mengembalikan apa yang telah hilang. Izinkan saya menjelaskan. Kesalahan kelima, menggunakannya untuk lari dari rasa sakit emosional alih-alih menghadapinya. Saya selalu percaya bahwa tubuh tidak pernah berbohong. Anda bisa mengabaikan tanda-tandanya. Anda bisa memaksakan diri melewati ketidaknyamanan. Anda bisa mengalihkan perhatian Anda. Tapi cepat atau lambat, apa yang belum Anda hadapi secara emosional akan muncul secara fisik. Dan tidak ada tempat di mana itu lebih benar selain dalam kehidupan pria lansia yang beralih ke masturbasi bukan untuk koneksi atau pelepasan, tetapi untuk kenyamanan, untuk pelarian,
untuk keheningan ketika kesepian menjadi terlalu keras. Saya sudah lupa berapa banyak percakapan yang saya lakukan dengan pria berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya yang akhirnya mengakui dengan suara pelan, "Dok, terkadang saya bahkan tidak terangsang. Saya hanya melakukannya karena entahlah." Itu membantu saya merasakan sesuatu atau tidak merasakan apa-apa, setidaknya untuk sementara waktu. Dan momen itu, kejujuran itu selalu memukul saya dengan keras, karena saya tahu keheningan semacam itu. Saya telah melihatnya di mata para duda, dalam suara para veteran, di pundak pria-pria yang telah menyaksikan hidup mereka menyusut setelah pensiun, setelah kehilangan, setelah puluhan tahun menahan segalanya. Namun, tidak ada yang membicarakan ini, tidak ada yang memberitahu pria bahwa tidak apa-apa merasakan duka atau kesedihan atau bahkan mati rasa, bahwa tidak apa-apa merindukan versi diri mereka yang dulu merasa kuat, dibutuhkan, diinginkan. Jadi apa yang terjadi? Rasa lapar emosional itu terkubur dan di tempatnya kebiasaan terbentuk. Kebiasaan yang sunyi, yang soliter, seperti masturbasi larut malam. Bukan karena kesenangan, tetapi karena itu secara singkat menenggelamkan rasa sakit karena merindukan sesuatu atau seseorang. Sekarang biar saya perjelas, tidak ada yang salah dengan mencari kenyamanan, kita semua melakukannya. Tetapi ketika masturbasi menjadi cara untuk menghindari rasa sakit daripada memprosesnya, itu perlahan-lahan mengikis rasa jati diri seorang pria. Dia mulai merasa terputus dari tubuhnya, bukan lebih selaras dengannya. Tindakan yang pernah melambangkan kehidupan dan vitalitas menjadi mekanis. Pelarian sesaat yang membuatnya merasa lebih sendirian setelah selesai. Saya ingat seorang pasien Harold, 74 tahun, pensiunan insinyur, tinggal sendirian sejak istrinya meninggal 7 tahun sebelumnya. Masih tajam, masih baik, tetapi seperti yang dia katakan, hari-hari terasa menyatu sekarang. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bermasturbasi hampir setiap hari, tetapi bukan karena dia sangat terangsang. Itu hanya cara untuk melewati malam. Itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum saya tidur, katanya. Tetapi ketika saya bertanya bagaimana perasaannya setelah itu, dia berhenti sejenak, hampa, akunya, dan lebih lelah dari sebelumnya. Kata itu hampa, melekat pada saya. Karena itulah yang sering saya lihat, masturbasi yang digunakan dengan cara ini tidak menyehatkan, tidak memulihkan, itu hanya membuat mati rasa. Dan seiring waktu itu menumpulkan tidak hanya sensasi, tetapi juga semangat. Tapi inilah kabar baiknya dan saya ingin setiap pria yang membaca ini mendengarnya, Anda tidak rusak. Anda tidak terlalu tua untuk merasa terhubung, untuk merasa hidup, untuk merasakan secara mendalam. Apa yang Anda dambakan bukan hanya pelepasan, itu adalah makna, itu adalah keintiman. Dan itu dimulai bukan dengan orang lain, tetapi dengan cara Anda memperlakukan diri sendiri, dengan kejujuran yang bersedia Anda bawa ke dunia batin Anda sendiri. Jika Anda memperhatikan bahwa Anda menggunakan masturbasi untuk menghindari perasaan tertentu, cobalah berhenti sejenak sebelum Anda mulai. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah saya kesepian, bosan, cemas? Adakah sesuatu yang belum saya katakan dengan lantang, bahkan pada diri sendiri? Terkadang, tindakan kecil kesadaran diri itu cukup untuk mengubah seluruh pengalaman. Itu mengubah momen dari pelarian menjadi koneksi kembali. Dan ketika Anda membawa kesadaran, kasih sayang, dan niat ke dalam momen paling pribadi Anda, mereka berhenti terasa hampa, mereka mulai terasa sakral. Saya sering menyarankan agar para pria menulis jurnal sebelum atau sesudah hanya beberapa kalimat, tidak ada yang formal. Sesuatu seperti hari ini saya merasa atau saat ini saya membutuhkan. Momen-momen refleksi kecil ini membantu membumikan Anda kembali pada diri sendiri. Dan dari sana, pintu-pintu lain mulai terbuka, percakapan, persahabatan, terkadang bahkan cinta baru. Karena inilah kebenarannya, penyembuhan bukan tentang menghentikan masturbasi. Ini tentang merebutnya kembali sebagai sesuatu yang disengaja, bukan tidak disadari. Sesuatu yang Anda pilih, bukan sesuatu yang Anda gunakan untuk melarikan diri. Dan pria-pria yang mulai memahami ini, mereka tidak hanya mendapatkan kembali vitalitas seksual mereka. Mereka mendapatkan kembali sebagian dari diri mereka yang mereka pikir telah hilang.
Mereka mulai menjalani hidup dengan lebih mudah, lebih banyak kegembiraan, lebih banyak koneksi. Dan itu bukan karena mereka telah menemukan trik. Itu karena mereka telah memilih untuk menghadapi apa yang nyata dan berhenti bersembunyi darinya dalam diam. Sekarang, jika ini telah membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, jika Anda telah melihat sekilas cerita Anda sendiri dalam kata-kata ini, maka Anda sudah setengah jalan. Anda mendengarkan, Anda terbuka, dan itu berarti Anda siap untuk melakukan sesuatu yang banyak pria tidak pernah memberi izin pada diri mereka sendiri untuk melakukannya. Menganggap serius kesehatan, kesenangan, dan kesejahteraan emosional mereka. Karena sebentar lagi saya akan menyatukan semua ini, apa kesamaan kelima kesalahan ini, bagaimana mereka terhubung, dan yang terpenting, perubahan sederhana yang dapat membantu Anda merebut kembali tidak hanya kesehatan seksual, tetapi juga hubungan yang lebih dalam dan lebih kaya dengan diri sendiri. Tetaplah bersama saya. Anda sudah sampai sejauh ini, jangan lewatkan apa yang akan datang berikutnya. Kesimpulan, mengabaikan apa yang coba dikatakan tubuh Anda. Jika ada satu benang merah yang mengalir melalui kelima kesalahan yang telah kita bahas, inilah dia. Kebanyakan pria tidak melakukan sesuatu yang salah dengan sengaja. Mereka tidak ceroboh, malas, atau lemah. Faktanya, banyak dari mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan, rutinitas yang sama, kebiasaan yang sama, upaya diam-diam yang sama untuk mencari kenyamanan, kelegaan, atau pelarian. Tetapi apa yang tidak selalu mereka sadari adalah bahwa tubuh yang mereka miliki setelah usia 60 tahun bukanlah tubuh yang mereka miliki pada usia 30 tahun. Ia merespon secara berbeda. Ia meminta hal-hal yang berbeda. Dan mungkin yang paling penting, ia berbicara kepada Anda secara berbeda. Kesalahan yang sebenarnya yang keenam dan terakhir adalah mengabaikan apa yang coba dikatakan oleh tubuh Anda. Saya telah merawat CEO dan veteran, pekerja pabrik dan guru, kakek-kakek dan pria yang baru saja lajang dan ceritanya sangat mirip. Sebagian besar dari mereka tidak tumbuh di dunia yang mendorong kesadaran diri atau kejujuran emosional. Mereka diajari untuk menjadi kuat, untuk terus maju, untuk menyelesaikannya sendiri. Dan selama bertahun-tahun, itu melayani mereka dengan baik. Tapi sekarang di musim kehidupan berikutnya ini, aturannya telah berubah. Apa yang dulu membawa pelepasan mungkin sekarang membawa kelelahan. Apa yang dulu menawarkan kesenangan mungkin sekarang membuat mereka merasa hampa. Namun begitu banyak pria terus maju dengan cara yang sama, tidak menyadari bahwa apa yang sebenarnya mereka butuhkan bukanlah lebih banyak kekuatan, tetapi lebih banyak perhatian, lebih banyak kelembutan, lebih banyak kebenaran. Kita berbicara tentang efek stimulasi berlebihan, bagaimana pornografi mengubah cara kerja otak yang menumpulkan gairah dunia nyata dan membuat Anda terputus dari tubuh Anda. Kita melihat frekuensi, bagaimana terlalu banyak, terlalu sering tanpa pemulihan yang tepat melemahkan sistem hormonal dan membuat pria merasa lebih terkuras daripada berenergi. Kita membahas pentingnya perawatan prostat, bagaimana tekanan dan ketegangan yang tidak disadari selama bertahun-tahun dapat menumpuk menjadi peradangan kronis yang memengaruhi segalanya mulai dari tidur hingga buang air kecil Anda. Kita menjelajahi bagaimana gerakan atau ketiadaannya berperan dalam fungsi seksual, terutama saat sirkulasi menurun seiring bertambahnya usia. Dan akhirnya kita melihat sisi emosional, bagaimana menggunakan masturbasi untuk mematikan rasa sakit daripada untuk mengekspresikan hasrat tulus dapat secara perlahan menguras rasa vitalitas dan harga diri seorang pria. Semua ini tidak dimaksudkan untuk mempermalukan Anda, justru sebaliknya. Ini dimaksudkan untuk memberi Anda kembali kekuatan yang mungkin telah hilang tanpa izin Anda, karena Anda tidak berdaya. Tubuh Anda belum menyerah pada Anda. Ia hanya meminta untuk didengarkan dengan cara baru. Saya sering memikirkan ayah saya ketika saya berbicara dengan pasien. Dia adalah pria yang bangga dan tertutup, seorang pria dari generasinya. Dia tidak pernah berbicara tentang perasaan dan tentu saja tidak pernah tentang topik ini. Tetapi di tahun-tahun terakhirnya, saya melihat tubuhnya menjadi lebih tenang, lebih sensitif. Saya berharap saya memiliki percakapan ini dengannya lebih awal.
Saya berharap seseorang telah mendudukannya dan memberitahunya, kamu tidak kurang jantan karena kamu membutuhkan sesuatu yang berbeda sekarang. Kamu hanya lebih tua, dan lebih tua tidak berarti lebih lemah. Itu berarti lebih bijaksana jika kamu mau mendengarkan. Jadi itulah yang saya harapkan untuk Anda. Bukan untuk menjadi sempurna, bukan untuk mengikuti formula yang ketat, tetapi untuk mulai mendengarkan lagi pada diri sendiri, pada kebutuhan Anda, pada apa yang telah dibisikkan tubuh Anda di bawah kebisingan. Tidak ada peluru ajaib. Tidak ada produk atau pil yang akan menggantikan pekerjaan yang lebih dalam dari kesadaran dan perawatan. Tetapi saat Anda mulai membuat perubahan kecil meluangkan waktu Anda, memilih kehadiran daripada kebiasaan, membawa gerakan ke dalam rutinitas Anda, bertanya, mengapa, alih-alih hanya bagaimana Anda akan mulai merasakan sesuatu bergeser, mungkin tidak dalam semalam, tetapi secara stabil, jujur, dan kuat. Beberapa pria akan mendengar semua ini dan mengabaikannya. Tidak apa-apa, mungkin mereka belum siap. Tapi saya percaya, jika Anda telah berhasil sampai sejauh ini, ada sesuatu di dalam diri Anda yang siap. Bukan untuk beberapa transformasi radikal, tetapi untuk kembali ke kejelasan, ke kekuatan, ke kesenangan yang tidak membuat Anda merasa mati rasa atau lelah, tetapi utuh. Dan jika itu relevan bagi Anda, maka biarlah ini menjadi permulaan. Anda punya waktu, Anda punya kebijaksanaan, dan yang terpenting Anda punya kemampuan untuk menciptakan hubungan dengan tubuh dan maskulinitas Anda yang menghormati, di mana Anda pernah berada dan kemana Anda masih ingin pergi. Jadi, jangan abaikan sinyal-sinyal itu lagi. Mulailah mendengarkan, mulailah memilih, mulailah peduli. Karena kebenarannya adalah Anda masih pantas merasa hidup. Anda masih pantas mendapatkan koneksi, bahkan jika koneksi itu dimulai dari diri Anda sendiri. Ini bukan tentang seks, ini tentang vitalitas. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk mendapatkannya kembali.